Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan. Wah, bisa jadi style baru nih. Willy, nggak penting ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan di channel ini. Nah, di video ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana cara memasak. Kok memasak? Salah ya. Ya, kita akan membicarakan yang namanya Google Drive, ya Google Drive. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah sangat familiar atau bahkan mungkin memang tiap harinya atau tiap saat menggunakan Google Drive, ya. Ya, bisa dianggap untuk tambahan referensi gitu mungkin ya. Bagi yang baru pertama atau baru belajar mengenai Google Drive, semoga video ini bisa membantu. Oke, kita akan mulai saja. Nah, karena kita akan membicarakan mengenai Google Drive, maka yang pasti kita harus login ke Google. Ya, jadi bagi yang belum punya, ini saya skip ya, tidak saya ini. Jadi yang belum punya akun Google, silakan buat dulu gratis, bisa gratis, membuat akun Google yang belakangnya tuh gmail.com gitu. Nah, dengan mendaftarkan email Google, maka kalian akan otomatis bisa mengakses beberapa fasilitas yang disediakan oleh Google. Salah satunya adalah Google Drive ya untuk penyimpanan secara cloud ya. Jadi kita bisa menyimpan di internet istilahnya gitu. Oke, ini saya sudah login. Saya sudah login ke akun apa namanya akun Google saya. Kemudian nah ini ada gambar kotak-kotak ini. Ada banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan dari Google. Mulai dari email, Google Drive, nanti ada Google Classroom, Google Docs ini semacam semacam Microsoft Word ya, semacam Microsoft Word bawaan Google. Lalu ada Google Sheets ini seperti Microsoft Excel ya, seperti Excel untuk jadi Docs ini pengolah kata, Sheets ini untuk pengolah data atau pengolah angka. Dan lain-lain ya, ada Google Meet juga, ada YouTube dan sebagainya. Nah, maka kita akan ke Google Drive ya, maka kita akan klik ini Google Drive, saya buka di tab baru saja. Google Drive. Nah, nanti di sini secara umum yang akan kita bicarakan, yang akan saya sampaikan tuh ada mungkin ya, ada dua hal utama, yaitu kita mau nge-share file kepada siapa, ya atau mungkin istilahnya kata lainnya siapa yang boleh melihat file yang kita share. Kemudian yang kedua, eh, orang yang kita share ini, orang yang bisa mengakses atau bisa melihat file ini itu boleh ngapain? Apakah boleh melihat saja atau boleh melakukan perubahan? Nah, itu ya. Jadi, sekali lagi yang pertama nanti kepada siapa kita mau nge-share. Terus yang kedua, orang yang kita beri share-sharean ini itu boleh ngapain ya? Hak akses istilahnya, hak akses. Oke. Yang pertama ini sudah terbuka ya, ini Google Drive-nya. Ini nanti menggunakan PC dulu, nanti apa namanya kan saya coba buat video lagi berikutnya untuk menggunakan smartphone. Ya, jadi ini menggunakan PC dulu. Oke, di sini di atas ini ada kita bisa membuat satu apa namanya bisa folder baru atau kita bisa upload dan sebagainya. Mau langsung membuat Google Docs di sini, Google Sheets atau ada Google Form, nah ini ya. Bisa di sini lewat menu new di sini. Ya, menu new di sini. Nah, kemudian My Drive ya, ini istilahnya tempat-tempatnya kita ya, markasnya kita gitu ya. File apa foldernya kita. Kalau Share with Me itu berisikan file-file atau folder apa saja yang sudah di-share ke kita. Ya, jadi apa namanya orang lain nge-share gitu ya. Terus kemudian kita boleh mengakses file itu atau folder itu. Maka nanti itu akan muncul di Share with Me. Jadi file atau folder apa saja yang sudah pernah di-share ke kita atau yang sedang di-share ke kita. Oke. Nah, kita kembali ke sini ke My Drive ini. Mungkin sebenarnya kan kita coba saya buat folder dulu di sini ya. Kan saya buat folder ini bisa lewat sini bisa, new sini bisa atau lewat klik kanan sih juga bisa ini. Klik kanan kemudian new folder. Sama saja. Saya buat new folder. Nah, kita beri nama folder misalnya uji coba. Oke, sudah terbentuk satu folder uji coba.
Nah, kita buka foldernya ini. Nah, di sini satu saja. Kita bisa ngatur ini pengaturan foldernya tadi yang karakteristik sharing mau seperti apa. Bisa lewat sini yang gambar seperti gambar orang ini ya. Atau bisa juga dari ini di sini. Di sini saya klik kanan, kemudian saya klik share. Sama saja, ya sama saja. Akan muncul ini, nanti pun sama kalau saya klik di uji coba ini, saya buka, kemudian ini saya klik di gambar orang ini, kemudian saya klik biasanya klik kiri. Nah, akan sama tampil seperti ini. Oke, lalu ini adalah saya sebagai pemilik ya, sebagai ada tulisan owner di sini, tergantung bahasa ya, tergantung bahasa. Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia apa ya, owner, ya pemilik gitu ya, pemilik. Oke, nah di sini kita bisa mengatur, mungkin sebelumnya ini dulu, ke bawah ini. Nah, tadi ya yang saya katakan di awal, yang pertama, ini mau kita share kepada siapa? Nah, mau kita share kepada siapa? Kebetulan ini apa namanya, di tempat saya di sekolah ini tergabung di apa namanya domainnya Google, jadi kita sudah punya domain khusus untuk Google. Tadi ini ya ada embel-embelnya ini, sampel.sch.id ya, sampel.sch, wah supaya bahasa Inggris, .id ya, .id. Oke, sudah tergabung di sini, maka di bagian ini, di bagian bawah, di bagian get link ini, itu akan muncul grupnya kita, jadi grup domainnya. Grup domainnya akan muncul di sini. Maka ini bisa diklik. Nah, ada 3 pilihan. Kalau emailnya kalian belum tergabung dalam sebuah domain, maka kalau nggak salah hanya ada 2 pilihan, hanya restricted dengan anyone with the link. Ya, hanya 2 pilihan. Karena ini tergabung dalam domainnya Google, maka muncul satu grup. Ya, ini grup yang menggunakan domainnya ini Google tadi itu. Nah, kalau di sini saya pilih domain, ya ini bagi yang tergabung dalam domain ya. Kalau ini saya pilih nama domainnya, maka folder ini tadi kita kan ini ya apa namanya lagi nyeting foldernya ya, Maka folder itu tadi akan bisa diakses hanya oleh mereka yang tergabung dalam domain ini. Jadi hanya bisa diakses oleh mereka yang tergabung atau menggunakan domain ini, domain yang sama. Itu domain yang sama. Kalau saya nanti kita akan coba praktekannya, ini untuk pengantar dulu. Kalau saya pilih anyone with the link, maka jadi siapa aja bisa akses, siapa saja. Pokoknya mereka punya linknya, mau pakai email apapun bisa. Pokoknya mereka punya linknya, itu ya. Itu anyone with the link. Restricted itu tertutup atau terbatas, sangat terbatas. Nah, kalau ini di restricted, maka nanti ini kaitannya adalah dengan pilihan yang di atas ini. Nah, ini. Jadi kalau ini dibiarkan kosong, ya kita tidak menambahkan siapa-siapa di sini, maka pada saat ini kita pilih restricted, artinya ya tidak ada yang bisa mengakses kecuali kita sebagai owner, sebagai pemilik. Ya, jadi sekali lagi, kalau di sini kosong, tidak ada siapa-siapa yang ditambahkan ke sini, ini, maka kalau ini kita set menjadi restricted, maka ya tidak ada yang bisa mengakses kecuali kita sendiri sebagai owner atau sebagai pemilik. Ya, kecuali kalau di sini kita tambahkan ini diisi alamat email, bisa diisi alamat email atau grup. Jadi kaitannya dengan kontak ini ya, Google Kontak itu kan bisa dibuat grup. Itu bisa menyingkat. Jadi kalau langsung nama grup saya masukkan, maka satu grup itu akan punya akses. Nah, jadi di sini kalau kita tambahkan emailnya seseorang, kemudian di sini saya ubah jadi restricted, maka orang itu saja yang saya tambahkan itu yang bisa mengakses nanti. Yang lainnya tidak bisa. Oke, kita akan coba praktekkan dulu yang pertama. Yang pertama adalah gini. Sebelumnya kita isi dulu. Nah, kita isi dulu. Di sini belum ada isinya. Kita akan coba uploadnya. Ini saya sebagai pemilik mau nge-share sebuah folder yang berisi beberapa file. Saya pakai ini aja. Ini ada folder tugas untuk murid-murid kemarin.
ini langsung saya drag. Nah, ini bisa langsung saya drag ke sini bisa. Nah, seperti itu ya. Atau bisa tadi lewat ini klik kanan atau lewat new ini juga sama. Kemudian, nah ini bisa. Kalau yang mau kita share tuh berupa folder, maka folder upload. Kalau file ya file upload ya, simple. Oke, saya pilih yang folder upload. Nah, seperti biasa nanti mengarahkan mau ke mana. Gitu. Tapi kalau pengen cepet langsung aja drag and drop. Ya, set. Wah, seperti itu. Ya, starting upload. Ya, ini. Oke, sudah komplit ya, sudah selesai. Ini bisa kita silang saja. Nah, ini coba kita akan cek statusnya. Saya klik share. Jadi ini ya, foldernya ini saya klik kanan, kemudian saya share. Akan saya lihat statusnya. Ada yang mau saya sampaikan di sini. Dia bisa diakses oleh domain SMK Santo Paulus, statusnya viewer. Ya, jadi hanya bisa melihat. Nah, maka kalau ini tadi uji coba tadi ini ya, saya balik ke sini. Nah, ini saya ubah ke aksesnya, saya klik share, kemudian misal nih, di sini saya ubah restricted. Dah, saya klik done. Dan saya klik lagi, saya masuk ke dalam folder uji coba. Kemudian saya coba cek lagi ini, saya klik kanan, kemudian saya klik share. Ya, jadi di sini masih belum berubah, gitu ya. Kalau kita refresh, siapa tahu ini masih ini. Kita coba cek lagi, klik kanan, kemudian kita klik share. Nah, masih gitu. Jadi hati-hati pada saat kita pada saat kita mau mengubah sebuah hak akses, maka silakan dipastikan yang di dalamnya itu juga ikut kena, gitu ya. Jangan sampai kecolongan istilahnya. Kecuali ini saya hapus dulu, ini saya hapus, saya remove, saya hapus permanen saja untuk memastikan empty trash. Oke, kemudian balik ke sini, kemudian uji coba tadi ini masih restricted. Coba ya kita cek sekali lagi, share, kemudian, nah ini ya masih restricted. Oke, masih restricted. Nah, di sini kemudian saya akan mengupload file. Set, ya. Oke, sudah selesai di sini. Ini tadi sama ya, jadi sama dari yang saya katakan. Lewat sini bisa atau lewat, ini kalau gambar orang nggak muncul bisa lewat ini. Klik yang seperti tanda panah ini ya. Sama saja. Ya. Ini pun kalau saya klik kanan, kemudian saya pilih share. Nah, ini juga masih bisa diakses oleh domain SMK Santo Paulus. Ya, maka sekali lagi waktu nge-share silakan dipastikan, apalagi kalau ada banyak subfolder di dalamnya, maka silakan dipastikan supaya tidak kecolongan istilahnya. Untuk pengaturan hak akses. Oke, sekarang kita sudah punya ini, kita akan coba tadi yang restricted, ya restricted. Nah ini kecuali coba ya ini. Coba saya cek lagi. Ini sekarang filenya ini saya klik kanan kemudian share. Di sini ini ya masih SMK Santo Paulus, belum berubah, belum diubah. Kemudian sekarang di sini, sekarang ini folder ini 10A2_09 ini coba saya ubah share. Kemudian di sini saya ubah menjadi restricted. Kemudian saya klik done. Kita coba apakah juga masih sama. Nah, biasanya kalau ada gambar orang ini masih sama ya, jadi dia masih bisa diakses. Nah, masih bisa. Itu ya. Oke, jadi sama seperti yang penjelasan saya tadi sebelumnya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Oh, nggak usah, biarkan gini. Ini jadi sudah saya ubah jadi restricted ya, sudah restricted dan tidak ada siapapun yang saya tambahkan di sini. Nah, maka kalau kita ingin mengcopy linknya, jadi mau mengcopy linknya gitu ya, ini mau saya share gitu, kan harus butuh linknya atau URL itu. Kita bisa sama aja share atau get link ini sama aja satu tampilan. Nah ini beda atas bawah aja sih. Nah bisa kita ini copy link. Nah sudah link copied gitu ya, sudah tercopy.
Sekarang saya akan coba saya buka tab baru. Ini kebetulan akun Gmail saya yang default situ. Saya paste ke sini. Dia balik ke saya, balik ke email saya yang tadi. Ini saya ubah menjadi pakai yang lain, saya pakai yang ini saja. Nah, nggak bisa. Mental. Ini adalah tampilan dari Google Drive yang akun saya ini. Ya, jadi akunnya saya ini isinya ini. Jadi nggak bisa mengakses. Seharusnya kan ini tampilannya seharusnya, tapi nggak bisa. Ya, tampilnya ke sini ke Google Drive milik saya sendiri. Jadi nggak punya atau nggak bisa mengakses. Itu akibatnya kalau di restrict tadi itu ya, di restrict. Nah, kecuali seandainya misalnya ini saya ubah lagi, saya share, kemudian restricted ya, terus di sini saya buat salah. Oke, ini sudah. Nah, sudah jadi, kemudian ini saya hilangkan saja notify, jadi nggak perlu di notify gitu. Tapi bebas sih mau di notify atau tidak, mau diberitahu apa enggak. Terus kemudian di sini dia sebagai apa? Editor atau viewer? Nah, ini ya, kita coba yang viewer dulu. Oke, kemudian setelah itu saya share. Nah, ini ya, apa namanya? Ada notifikasi karena kan apa namanya tadi di luar domain tadi itu ya. Ini saya share anyway. Oke, masih loading. Kok lama ya? Oh, sudah. Oke, nah kita klik lagi, kita cek lagi tadi di bagian share-nya. Nah, ini sudah ada sekarang. Ini saya sebagai pemilik, ini yang saya beri akses ya, yang saya beri akses gitu. Sehingga ini nanti pada saat saya share, nah kita akan coba ya, ini masih restrict. Di sini saya ubah, ini masih nggak bisa. Coba kita refresh, kita Ctrl V lagi tadi. Nah, balik ke sini ya. Jadi, salah. Nah, balik ke punyanya dia sendiri, tampilan Google Drive-nya dia sendiri. Sekarang kita akan coba pakai yang sudah saya beri izin tadi, ini. Loh, kok masih keliru? Apa yang belum saya copy kah? Copy link, ya, copy link sudah. Terus di sini, share with me coba. Nah ini sudah ada di sini ya. Share with me. Jadi tadi apa saja yang atau link yang sudah folder atau file yang pernah di-share atau yang di-share ke kita ada di share with me. Maka buka akun Google-nya kita, kemudian dipilih Google Drive, kemudian share with me ada di sini. Nah ini, oke ya. Oke, itu mengenai restricted. Jadi terbatas hanya pada orang tertentu saja yang kita tambahkan ya, di bagian ini tadi. Nah ini add people and groups ini ya. Oke, terus ini kalau mau membatalkan, mau dihilangkan bisa, tinggal di ini viewer, kemudian remove. Nah ini bisa di remove gitu ya. Oke, terus kalau ini kita remove aja, kita remove. Nah sudah, kita simpan. Udah pasti dia nggak bisa ini lagi. Nah langsung ini ya. Oke. Nah sudah nggak muncul di sini. Oke ya. Nah kemudian ini saya close lagi dulu. Itu yang pertama restricted. Oke, restricted. Sekarang kita akan coba yang menggunakan domain. Kalau ini domain, ya saya pilih di sini. Oke, sama saya buat viewer dulu saja. Kemudian ini saya klik copy link.
Kemudian saya klik dan kemudian saya buka tab baru, saya copy ke sini. Ini masih balik ke sini, saya pilih yang akun saya yang bukan Saint Paul ya, yang bukan Saint Paul. Saya coba yang bukan Saint Paul. Nah, sama ya, mental. Ini adalah tampilan Google Drive-nya akun ini. Oke, kemudian saya buat lagi, saya copy paste tadi alamatnya. Nah, kemudian sekarang saya pilih pakai akun beda ya, akun beda, bukan akun ini, tapi beda akun tapi masih domain yang sama, masih saintpaul.sca.id. Saya pilih ini saja. Nah, bisa mengakses itu ya. Oke, itu kalau kita pilih sharingnya menggunakan ini get linknya, pilih yang domain. Jadi semua yang tergabung dalam domain ini bisa mengakses. Nah, berikutnya adalah ini yang paling umum, paling bebas diakses, anyone with the link. Saya pilih ini, nah udah, kemudian saya copy linknya lagi. Kemudian ini saya buka lagi, saya copy paste di sini. Nah ini, ini balik, lagi balik ya. Saya pilih yang bukan domainnya Santo Paulus, Nah ini bisa, ya bukan domainnya Santo Paulus bisa. Kemudian saya copy paste lagi, saya pakai akun yang lain lagi, masih sama, bukan domainnya Santo Paulus. Ya bisa juga, ya pokoknya dia punya link, dia bisa akses. Salah, benar. Copy paste lagi, kemudian di sini saya pilih yang domainnya Santo Paulus. Ya bisa. Jadi bisa diakses oleh siapapun, pokoknya dia punya linknya, Ya jadi itu bagian pertama. Kepada siapa kita mau nge-share? Ya kepada siapa kita mau nge-share? Apakah restricted, hanya orang tertentu saja? Ya khusus orang tertentu saja yang kita tambahkan lewat ini atas ini, share with people and group, tambahkan lewat sini seperti saat tadi, atau mau kita share kepada satu domain yang sudah tergabung tuh, ataukah kepada umum, pada siapa saja. Nah itu silakan bisa diatur di sini. Oke, itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua, kita akan mengatur lalu orang yang bisa mengakses file kita ini boleh ngapain. Nah itu bisa ngatur lewat sini. Apakah dia viewer ataukah dia editor? Kalau dia viewer, dia hanya bisa melihat, membaca gitu ya, pasif dia, nggak bisa dia nggak bisa melakukan perubahan. Jadi hanya bisa membaca, kemudian download juga bisa diatur nanti boleh atau enggak mendownload, tapi itu masuk ke area viewer untuk download. Ya kalau dia editor ya dia serba bisa. Mau mau mengupload file bisa, mau mendownload juga bisa gitu ya. Oke, tadi yang kita lakukan adalah viewer. Ini saya ubah dulu hak aksesnya. Ini yang domain saja ya, kita buat domain saja. Oke, ini sudah, atau yang ini aja ya, yang umum aja deh. Biar nggak usah gonta-ganti. Oke, nah sebagai viewer. Kemudian khusus ini di folder tadi ya, khusus untuk filenya tuh ada pengaturan satu lagi tadi itu yang saya sebutkan, boleh di-download apa tidak. Nah, itu ada di sini, ada di gambar gerigi ini, setting ini. Nah, yang bawah ini, viewers and commenters can see the option to download, print and copy. Nah, default dia tercentang, jadi boleh secara default viewernya itu boleh mendownload, ya boleh mengcopy, boleh. Tapi ini kalau kita hilangkan nanti dia nggak bisa mendownload. Kita akan coba. Ini ya, alamat.exe itu saya hilangkan akses atau saya hilangkan hak untuk mendownload. Dah. Kemudian ini anyone with the link. Oke, sudah benar, sama. Dan sekarang oke, benar. Sekarang di sini kaget saya kira saya salah membuka akun.
Oh tadi ini, linknya ya, tadi linknya masih sama. Dia iya ding, dia balik ke sini ya, saya lupa. Ini aja. Oke, nah dia bisa akses, cuman sekarang coba ini saya klik kanan. Tadi kan alamat ya, yang kita ubah hak akses itu alamat. Alamat saya klik kanan. Nah, tidak ada pilihan download. Tidak ada pilihan download, gitu ya. Dan remove juga tidak ada, rename juga tidak ada, karena dia sebagai viewer. Kemudian saya klik kanan file yang kedua ini, hasil, ada file hasil. Saya klik kanan. Nah, ada menu download di sini. Tapi sama, nggak bisa remove, nggak bisa rename, nggak bisa memindah karena sebagai viewer. Ya, tapi dia bisa download. Tuh. Jadi itu bedanya kalau diatur sebagai apa namanya, sama-sama viewer, tetapi yang satu bisa download, yang satu tidak. Ya, ini tadi tidak bisa download. Tidak ada menu untuk download. Oke, kemudian selain itu, ini sebagai viewer ya kan, sebagai viewer. Saya akan coba upload file ke sini. Ya, tadi kan sebagai viewer seharusnya nggak bisa. Saya akan upload ini misalnya tugas praktikum 3 ini mau saya drag ke sini, seret. Nah, tuh muncul. You don't have permission to upload to this folder. Nah, jadi nggak punya hak untuk melakukan perubahan struktur dalam folder ini apapun itu. Karena sebagai viewer bukan sebagai editor. Nah, maka kalau misalnya nih kalian disuruh mengupload, yuk silakan filenya, file pekerjaan atau file tugas atau file apapun, silakan diupload ke folder ini. Nah, maka kalau ternyata nggak bisa, sudah bisa buka foldernya, folder sudah muncul, tapi nggak bisa upload, maka kemungkinan terbesar adalah si ownernya itu belum mengubah dari viewer menjadi editor. Nah, sebagai viewer saja kita nggak bisa mengupload, gitu ya. Oke, maka di sini harus kita ubah ini di foldernya ini ya. Ini saya klik lagi, kemudian di sini saya pilih editor. Nah, kita pilih editor. Oke, sudah. Dan udah, ini soalnya dia berubah otomatis sih. Teman saya refresh saja. Oke, sekarang saya akan mengupload file tugas praktikum ini ya. Saya seret. Nah, itu bisa. Set. Oke, nanti akan muncul ownernya siapa. Nah, ini. Itu ya. Nah, muncul ini. Bukan me, kalau me kan saya. Jadi saya kalau munculnya ownernya itu nama lain ya, maka ini punyanya orang lain itu, punya yang mengupload, punya yang nge-share. Oke, jadi itu. Jadi apa namanya, bisa di share kalau statusnya itu adalah editor. Kalau viewer kita hanya bisa membaca ataupun mendownload. Mendownload pun kalau kita diberi hak untuk mendownload. Gitu ya. Oke, ini sudah, saya close saja. Kemudian berikutnya lagi adalah, nah bagaimana kalau ini hak untuk editor dan sebagainya ini itu saya kenakan pada file. Tadi kan pada folder. Sekarang kalau saya kenakan pada file, contoh nih, saya mau ubah yang ini aja, hasil ini ya, hasil ini sebagai owner ya, saya sebagai owner, saya share, kemudian di sini saya kok ada dua. Oh, satunya dari ini ya. Ini anyone with the link, yang ini ya. Nah, ini bisa di remove. Saya remove saja. Nah, supaya ada satu saja. Atau ini kalau mau langsung semua bisa nih, saya blok semua gitu. Terus saya klik kanan, kemudian saya share, klik menu share, kemudian nah ini. Salah. Yang aduh, mana ya, saya bingung. All permission. Ini bukan.
Oh, ini yang ada double-double nih ya. Ini saya remove saja. Ini juga saya remove. Ini juga saya remove. Oke, jadi artinya dia sekarang menjadi terbuka untuk umum misalnya gitu ya. Nah, atau bisa atur lewat sini langsung kalau mau berlaku untuk semuanya gitu ya. Tadi cuman karena ada double linknya, saya juga baru pertama ini mengalami ini, jadi bisa double link seperti itu, tinggal di remove salah satu aja. Ya, tapi sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Oke, tadi untuk yang ini ya, hasil ini mau saya ubah hak aksesnya. Ini sudah anyone with the link, kemudian ini saya ubah menjadi viewer. Saya ubah menjadi viewer. Oke, kemudian saya klik done. Oke, kemudian ini saya refresh dulu coba. Walaupun sebenarnya tanpa di refresh bisa sih. Tadi ini ya hasil, ya yang hasil. Kita coba cek memastikan bahwa settingannya masih masih viewer. Nah, ini saya coba double klik sebagai viewer ya, saya coba double klik. Nah, saya buka file ini. Kemudian ini bisa diedit ya. Ini otomatis kalau file dari Word atau Doc atau DocX dokumen itu bisa dibuka pakai Google Docs sih, pakai Google Docs. Oke, saya open with Google Docs ini. Oke, nah ini close. Aduh, kok nge-lag. Nah, ini request edit access, artinya ini saya nggak bisa ngedit. Nah, ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini saya pencet-pencet apapun di keyboard dia nggak ada perubahan ini. Karena tadi kita nggak diberi akses untuk edit, kita hanya bisa view, hanya bisa menampilkan. Jadi kalau kita mau mengedit kita harus request, harus minta diberi akses gitu ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Kalau ini tadi saya ubah statusnya itu editor. Editor. Nah, ini ya. Oke. Nah, dengan demikian pada saat saya buka file ini, kemudian ini kan tadi beda ini ya, hanya memastikan. Loh, enggak. Nah, beda akun ya. Ini akun yang bukan ini beda. Tapi mirip ya, tapi bukan. Ini beda. Kemudian saya share tadi, salah. Kok share sih? Aduh, saya buka filenya. Nah, saya open with Google Docs. Oke. Nah, ini kita bisa melakukan, nah ini kan sudah kelihatan kedip-kedip kursornya ini. Bisa ini kalau mau kita ubah, saya delete. Nah, dia otomatis nah ini, dia otomatis terdelete. Otomatis tersimpan. Udah, dia tersimpan, jadi ini saya back aja. Nah, saya buka sebagai owner, kemudian saya tadi buka ini dia. Saya akan preview. Nah, hilang tadi kan ada tulisan sertifikat di atas ini. Hilang sudah karena bisa diedit. Nah, maka hati-hati pada saat share harus benar-benar memastikan ini hak akses yang boleh itu apakah boleh edit ataukah tidak itu ya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kecolongan tuh bisa kita lihat di view detail ini view detail, kemudian sorry bukan di hasil ini tadi di file ini ya, file ini kemudian klik kanan, kemudian nah ini view details. Kalau tadi view details untuk folder ini. Nah, kalau untuk yang file ini tinggal diklik kanan filenya, kemudian view details. Nah, ini jadi kayak historinya. Ini sudah ngapain aja dari tadi. Ini sudah diapain aja gitu ya. Ini tadi melakukan perubahan. Kemudian ini apa ini? Minutes version. Oh, coba saya refresh. Nggak muncul ya? Oke, salah. Saya klik.
Loh, bukan. Mana tadi? Hasil. View details. Modified. Ini nggak muncul di sini. Activity. Jadi perubahan hak akses. Oh, tapi kok di sini nggak berubah ya? Coba ini last modified. Oh iya, bener. Karena ini yang mengakses itu kan apa ya? Bukan ini apa namanya? Nah ini kan tidak muncul, karena kan muncul nanti. Jadi kalau nggak muncul itu nggak tahu ini yang mengubah siapa. Karena yang mengubah itu tidak dalam satu domain. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau kalau yang ngubah ini bukan dalam satu domain, jadi bukan sesama tadi itu ya Saint Paul email lain, maka nggak ketahuan ini siapa yang mengubah. Nah siapa yang mengubah? Tapi kalau yang mengubah itu adalah yang apa namanya tergabung dalam domain yang sama, maka nanti muncul di sini. Class modified-nya oleh siapa? Ya karena makanya terus saya tadi bingung pada waktu saya klik di info detail, di view details, itu muncul kalau nggak salah saya ingat. Jadi yang mengubah itu siapa? Ya dan paling tidak di sini akan muncul last modified itu oleh siapa? Ini kan oleh saya. Terus ini Willy Setiawan tadi ini ya. Karena upload file. Ya. Oke, itu jadi makanya hati-hati pada saat mengatur hak akses itu jangan sampai ya kecolongan istilahnya gitu. Harus benar-benar hati-hati. Karena kalau ini kan ya udah ini filenya berubah ini sudah ini tadi ya. Nah, berubah sudah. Aduh, berubah gitu ya. Dan ya siapapun yang mengakses link ini tadi ya sudah dia akan menggunakan file yang sudah berubah ini gitu. Nah, ini bisa dipakai biasanya untuk kalau kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok mengerjakan satu file yang sama bisa menggunakan sistem seperti ini bisa. Tapi kalau ini maksudnya atau mau nge-share, nah itu yang hati-hati ya. Nge-share yang nggak boleh diubah. Nah, itu nge-share nggak boleh diubah maka hati-hati. Kalau nggak hati-hati ya ini bisa kecolongan, bisa diubah sama orang, udah akan berubah gitu ya. Sehingga nanti yang dikhawatirkan juga orang lain yang punya linknya kita ya akan menggunakan file yang sudah berubah itu tadi. Itu ya. Jadi harus berhati-hati. Ini pun sama tadi di yang file Excel kalau bisa ubah hak aksesnya. Nah, ini sekarang saya coba ubah ya. Ini saya ubah jadi domain saja, domain Santo Paulus. Kemudian di sini editor juga, oke. Saya buat editor dan oke, kemudian apa namanya? Oh, ini. Saya ubah pakai yang Saint Paul. Coba pakai yang Saint Paul, kemudian ini mau saya ubah. Nah, saya ubah. Open with Google Sheets. Oke, ini dia bisa ngubah. Nah, misal nih, ini saya hapus, saya delete. Nah, udah, nah ini dia saving dia. Nah, last edit was seconds ago. Udah sama ini dia berubah. Kalau saya sebagai owner di sini, nah ini muncul ya tadi yang saya katakan. Kelihatan siapa yang mengubah. Kalau atau selama yang mengubah itu ada dalam satu domain yang sama, akan muncul namanya di sini. Kalau di infonya tadi muncul nggak ya? View details. Loading muter-muter. Kalau di sininya, ini muncul juga. Oh tadi sama ya. Apa namanya muncul last modified oleh siapa di sini? Duh, di sini kok lama banget. Tapi muncul, seharusnya muncul tadi kalau nggak salah saya ingat saya pernah lihat muncul. Jadi
ya kan history ya, semacam history. Jadi kelihatan, oh ini diubah tanggal sekian, jam sekian diubah oleh si ini. Tanggal sekian, jam sekian diubah oleh si B, si C, dan seterusnya bisa muncul di sini. Ini kok lama banget tapi ya. Aduh. Waduh. Ada apakah gerangan? Oh, sorry. Ya, pas tapi. Wah, putus internetnya. Aduh. Wah, tapi sudah pas ini. Sudah selesai. Jadi, ini ya begitu ya. Apa? Yang tadi yang pertama, waktu kita mau share lewat Google Drive ini, kita tentukan. Ini mau kita share kepada siapa? Apakah kepada semua orang? Pokoknya punya link itu, ataukah restricted, sangat-sangat terbatas hanya kepada mereka yang punya linknya, yang kita tambahkan ya, yang kita sebagai owner itu kita tambahkan, atau kepada sesama yang punya domain atau sesama yang ada dalam domainnya kita, bisa. Kemudian setelah itu yang kedua, poin yang kedua tadi kesimpulan hari ini, terus mereka yang bisa akses file kita tuh boleh ngapain? Nah, apakah hanya sebagai viewer ataukah boleh edit? Ya, kalau viewer tuh juga kita bisa atur boleh download apa enggak. Kalau boleh download ya tadi dicentang ya, ada centangnya. Tapi kalau nggak boleh download maka ya sudah, tanda centangnya itu untuk download, copy dan sebagainya itu dihilangkan. Kemudian kalau sebagai editor, hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kecolongan. Nah, karena sebagai editor maka kita bisa mengupload menambahkan file, kemudian juga bisa melakukan editing ya, kalau ini diberlakukan kepada file ya, kalau diberlakukan kepada file maka kita bisa editing. Oh, satu lagi belum saya praktekkan tapi simple sih ini. Kita bisa menghapus, kalau kita sebagai editor kita bisa menghapus, tapi jangan khawatir, memang akan hilang dari folder itu, hilang dari tampilan, tetapi di tempatnya owner itu masih ada. Di tempatnya, aduh ini sudah nggak bisa diklik ya. Jadi pada waktu, jadi contoh nih, nggak apa, makso ini namanya. Jadi misalnya saya delete nih ya, ini nggak bisa sudah ini. Wah sudah disable semua. Aduh, ada gangguan nih. Jadi saya delete misalnya ini, nah saya remove gitu ya, ini saya remove. Kemudian kan sudah hilang ya, maka di sini pun pasti akan hilang. Di folder ini, di folder tempat share akan hilang memang. Tetapi di sini yang tadi pernah saya praktekkan sih, nanti silakan coba dicek ya benar atau enggak. Di My Drive, jadi kayak di rootnya itu, di My Drive ini itu ada. Jadi file yang sudah dihapus oleh yang bukan owner itu akan masih tersimpan, akan apa ya istilahnya, akan otomatis muncul kopiannya. Nah, muncul kopiannya di My Drive ini. Di tempatnya owner ya, di tempatnya owner. Tuh. Jadi ya masih bisa dibilang aman ya, tapi harus dikembalikan lagi. Jadi kalau itu memang merupakan sebuah kesalahan, maka yang ada di My Drive ini silakan ya dikopikan lagi ke dalam folder ini. Oke, kurang lebih itu ya. Ya untung offline-nya pas begitu sudah selesai. Oke, saya kira tuh video kali ini semoga bisa bermanfaat materi mengenai Google Drive ini, walaupun memang sederhana sekali. Tapi memang yang paling utama sih dua tadi itu. Kita mau nge-share kepada siapa, terus kemudian hak aksesnya tuh apa? Viewer atau editor? Ya hanya boleh melihat atau boleh mengedit, mengubah. Tuh. Oke, semoga info ini bisa berguna untuk apapun yang kita kerjakan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video. Oh ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf. Mungkin kalau kecepatan atau ada yang nggak jelas dan sebagainya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.